Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kemarin saya berbincang-bincang dengan kawan saya di bawah pohon ya. Dan dia mengatakan saya Yudi Pramuko ini katanya cocok jadi presiden. Kenapa? Satu, rambut saya putih katanya. Terus dua, saya orangnya berkerut-kerut, lihat ada kantong mata di sana. Berarti saya mikirin rakyat ya. Jadi saya merasa tersanjung ya, bahwa saya mikirin rakyat karena rambut saya putih ya. Dan kemudian kalau saya kerut-kerut ini bukan, sebenarnya dia nggak tahu kalau saya itu kurang tidur. Sebenarnya nggak mikirin rakyat, orang saya kerjanya mikirin diri sendiri. Besok ini saya nggak mikirin rakyat. Hari Kamis insya Allah untuk pertama kalinya saya buka apa itu nasi padang, ojo lali nasi padang ya. Kita jual insya Allah itu 7.500 paketnya. Ikannya, ayam bakarnya kalau di tempat lain itu paling murah 8.000, kita jual 7.500 ya. Ayam gorengnya juga 7.500 dan nasi padangnya nasi putihnya itu gratis ya. Nah, itu ya sebenarnya nggak mikirin rakyat, saya mikirin diri sendiri, bagaimana umur saya itu bisa bermanfaat ya untuk orang lain ya. Jadi saya nggak mungkin saya jadi presiden, tapi kata teman saya cocok jadi presiden karena saya rambutnya cocok jadi capres katanya. Kata teman saya itu yang ngomong nggak jelas, dia ngomong ke utara, ngomong selatan, ngomong ke timur, ya saya dengerin aja. Saya cocoknya jadi capres, kata rambut saya putih, terus kerut-kerut wajah saya itu juga kelihatan gitu loh. Wajah saya itu nggak kinclong, nggak celing tuh, liatin. Jadi wajah saya itu nggak glowing, nggak bright. Itu menunjukkan saya itu cocok jadi presiden. Saya alhamdulillah, saya senyum-senyum aja dipuji seperti itu. Jadi ada tampang juga saya ya jadi presiden di masa depan. Nggak tahu presiden apa. Jadi saya keheran dengan teman saya itu, dia orang Semarang gitu. Nggak jauh dengan Solo sih, tapi dia asli Semarang ya, makanya suka saya ledekin. Dia insinyur ya, insinyur lulusan Undip ya. insinyur saya bercanda sama dia, Undip itu universitas di bawah pohon ya. Dia keahliannya seperti insinyur, tapi dia nggak sekolah formal, tapi saya juluki dia sebagai Undip. Nah, dia kemudian memuji saya, katanya saya itu cocok ya jadi capres. Alasannya itu tadi, saya heran dengan alasan yang dikemukakan, kok yang sifatnya yang artifisial gitu loh, yang rambut putih, wajah kerut, terus nggak terlalu ganteng gitu ya, nggak celing gitu. Itu jangan, kalau wajah saya celing itu saya jangan dipilih jadi presiden. Jadi dipilih presiden, kata dia itu, kata teman saya ini yang lulusan universitas di bawah pohon itu, dan dia sekarang berhasil tuh membangun suatu masjid ya di kampung ini ya. Dia bilang saya cocok jadi presiden, alasan rambutnya putih. Kayaknya dia tuh mikir nggak sih ngomong gitu dalam hati ya. Saya waktu setelah misah dari dia, saya sebenarnya pengen diantar, tapi waktu dia ngomong sedangkal itu soal penilaian ke saya, dia nggak melihat visi saya membangun ojo lali masakan Padang, saya singkat ojo lali Madang ya. Dia nggak bisa mencoba melihat bahwa saya membangun ojo lali Madang itu bukan untuk mikirin rakyat sebenarnya, tapi saya memikiri diri saya sendiri supaya citra saya itu baik di kampung ini dengan cara membangun satu hal-hal yang baru, satu dakwah dengan cara yang tidak konvensional, hanya dari mimbar ke mimbar, hanya dengan ceramah gitu ya.
Dia nggak melihat hal lain ya kecuali soal rambut putih. Saya heran ada orang seperti teman saya itu yang orang Semarang tadi, pikirannya kok cuma 1 meter gitu ya dalam kehidupan. Tapi ya itulah teman saya ya, meskipun dia biar apapun ininya, tingkat intelektualitasnya, ya itulah teman saya. Kata Rasulullah, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ngomonglah sesama manusia itu dengan manusia itu, dengan orang lain itu sesuai tingkat intelektualitasnya ya. Ini persoalan teman saya, ini persoalan intelektualitas sebenarnya. Makanya dia itu potensi-potensi terbaiknya tidak berkembang karena dihambat oleh cara berpikir yang sangat ya istilahnya nggak mau belajar lagi lah. Sayang itu teman saya itu ya. Tapi dia tetap teman baik saya. Tiap hari saya ketemu, dan kemarin kita ngebor bersama-sama untuk wakaf sumur Utsman bin Affan. Ya, dia memang ahli ngebor itu ngebor sumur ya, sampai 20 meter sampai 30 meter. Kemarin dia ngebor di Ciomas itu. Susah itu ngebor wakaf sumur, airnya keluar tapi kedalamannya bukan 27 meter tapi 43 meter, dan dia sudah lakukan selama 21 hari di Ciomas, di daerah yang penuh batu itu di Bogor. Dia bekerja keras dengan timnya. Itu teman saya yang bilang saya cocok jadi presiden karena rambut saya putih itu. Dia ini ngebor sumur, wakaf sumur ya, di kedalamannya 43 meter, dan maksa kerja bukan 1 hari 2 hari. Dia timnya itu menembus, mematahkan 1 mata bor dan dapat air yang jernih pada kedalaman 43 meter pada hari ke-21, atau dia bekerja selama 3 minggu ya. Itulah kawan saya yang punya penilaian aneh kemarin ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Dia foto. Ya, ntar fotonya jelas. Mau ngaji di mana Bu Haji? Di Nur Hasanah. Ngajar apa ya? Hadis. Ngajarin hadis tentang jenazah kematian hari ini. Kan Pak. Barengan dengan adanya orang meninggal di warga kita. Namanya Bapak Sukatma. Sukatma ini barusan Bapak nganter ke kuburan, ngantar kerandanya. Jadi kita satu saat juga akan diangkat kerandanya sama orang lainnya. Banyak. Hanya untuk mengingatkan kita. Nasihat itu kata Rasul nasihat. Nasihat yang tidak bisa bicara. Terus? Nasihat yang bisa bicara adalah Al-Quran. Dan nasihat yang tidak bisa bicara adalah jenazah. Ini kan kafa bil mar'i mau'izah. Cukuplah kafa bil mar'i mau'izatun. Apa ya? Oh, kafa bil mar'i al maut mau'izatun. Cukuplah maut itu menjadi mau'izah. Mau'izatun nasihat ya, pelajaran. Udah gitu aja Bu Haji. Aku narsis. Betul dong. Udah. Jauhan dikit. Gede mukanya. Masih ini dong mukanya. Oh gitu. Ciluk. Kok hitam sih nih? Hitam lah. Udah. Ya. Udah. Udah belum? Sudah. Ya udah. Salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün
Adı lazım değil, baş harfi ben. Birden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru YouTuber tertua di semesta. Saya tidak jemu-jemunya yang mengajak penonton di 5 benua penonton pesantren Ojolari channel untuk menjadi YouTuber, khususnya usia 15 tahun sampai 65 tahun yang jumlahnya ada 191 juta, ditambah yang lansia di atas 65 tahun itu ada 7 juta atau 17 atau 7 juta, sekitar 200 juta. Hendaklah 200 juta orang Indonesia itu masing-masing yang mempunyai HP, yang mempunyai ponsel seperti ini, jadilah YouTuber. Jadi maka kita menjadi negeri yang paling banyak YouTubernya di dunia, yaitu sekitar 200 juta YouTuber. Jadi jangan sia-siakan hidup yang sekali untuk berbagi, menjadi YouTube menjadi YouTuber ya. Dengan YouTube itu kita bisa menyebarkan gagasan dengan cara yang sederhana, kita menyebarkan gagasan dengan cara yang murah, kita bisa menyebarkan gagasan dengan cara yang cepat, kita bisa menyebarkan gagasan dengan cara yang mudah. Kalau tidak ada yang berminat menjadi YouTuber sebanyak 200 juta orang Indonesia, saya cukup setelah saya bicara ini orang nanti tergerak, cukup satu orang menjadi YouTuber baru atau YouTuber pemula. Mengapa kita tidak menggunakan YouTube untuk melakukan ekspresi intelektual kita, untuk mendokumentasikan pikiran-pikiran kita, untuk mengawetkan gagasan-gagasan kita dan menyebarkannya ke 5 benua? Mengapa kita tidak menjadi YouTuber untuk merekam suara kita, merekam wajah kita, merekam pikiran-pikiran kita yang sederhana, mengawetkan gagasan-gagasan atau notion yang sangat sederhana dan kemudian bisa bermanfaat untuk banyak orang, daripada gagasan itu, daripada ide itu, daripada notion itu, daripada ide itu hanya terpendam di relung hati kita yang sepi dan gundah gulana. Lebih baik menjadi YouTuber. Dan cukuplah setelah melihat tayangan ini, melihat wajah saya, lahirlah dengan izin Allah seorang YouTuber pemula. Itu sudah cukup membuat saya merasa berhasil. Saya tiap hari insya Allah akan mengajak yang 200 juta itu usia 15 tahun sampai di atas 65 tahun yang jumlahnya 100 juta, khususnya anak muda yang jumlahnya itu sekitar berapa, 60 atau 70 juta di atas usia 15 sampai 40. Jadilah YouTuber. Jangan menjadi orang yang kitman, yang menyembunyikan ilmu pengetahuan dan menyembunyikan pengalaman hidup dan menyembunyikan apa yang kita ketahui. Kita sebarkan supaya terjadi enlightenment, pencerahan, supaya terjadi orang itu yang tadinya memiliki satu semangat yang hampir padam dalam kehidupan, dia kemudian berkembang lagi, pintu-pintu harapan itu terbuka karena ucapan-ucapan kita yang sederhana dengan izin Allah. Maka bunga-bunga yang tadinya itu hampir layu kemudian mekar dan bersemi kembali, memperlihatkan keindahan Islam, memperlihatkan keindahan kebenaran, memperlihatkan keindahan kejujuran kepada semesta. Itulah guna YouTube. Di samping dia memiliki aspek ekonomis, tapi jauh lebih penting daripada aspek ekonomis dia adalah aspek dokumentatif dan juga aspek pendidikan secara massal, secara masif dan terus penerus dengan cara duduk di kamar saja seperti yang kami lakukan. Selamat menjadi YouTuber pemula. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Bir
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Apa modal seorang menjadi YouTuber pemula atau seorang konten kreator? Kalau Ayah Ibrahim yang channelnya di Bandung, orang Bandung itu, dia pertama-tama dia menjual gerobak satenya 7 juta dan dia membelikan kamera yang memang harganya mahal, 5 juta mungkin ya. Dan dari situ dia kemudian mengubah nasibnya, mengubah peruntungannya menjadi YouTuber, dan sekarang dia menjadi orang yang berhasil secara finansial karena dia menggunakan kamera. Setelah dia tukar, dia jual gerobak satenya, bukan bakso ya. Tapi kemampuan dia untuk juga improvisasi dan kemampuan dia bernyanyi dan juga kemampuan dia main musik itu membuat channelnya bisa berkembang ya. Karena musik rata-rata orang suka channel yang berisi lagu-lagu dan juga hiburan. Tapi awalnya dia pakai kamera, tetapi kalau saya berbeda ya, saya mulai dengan kamera yang pemberian anak saya, yaitu bukan kamera tapi ponsel. Dan ini dengan ponsel ini, hanya dengan ponsel, alhamdulillah selama 4 tahun terakhir, sejak Desember 2018 sampai sekarang sebentar lagi Desember 2022, berarti 19, 20, 21, 22, 4 tahun itu sudah menghasilkan YouTube 6.300 dikurang 200 adalah selama 6 tahun menghasilkan 200 video dari 2012 sampai 2018. Jadi sekarang saya sudah menghasilkan YouTube atau menghasilkan video sebanyak 6.100 video dengan satu ponsel dan tidak dengan kamera. Jadi hanya dengan kamera, hanya dengan ponsel, maksud saya dengan ponsel itu dengan HP ini ya, HP yang baru lunas juga 6 bulan, ngutang dari Shopee 500.000 sebulan, dibiayai oleh anak saya sebagian. Saya cukup bayar 200.000, yang 300.000 dibagi 2 dengan anak saya masing-masing 150.000, jadi 500.000 kali 6, 3 juta harga Samsung ini, yang kemudian sudah melahirkan lebih dari 2.000 khusus pakai HP kreditan yang baru ini. Jadi ternyata menjadi seorang YouTuber yang sangat produktif, dalam pengertian produktif sangat subur, menghasilkan YouTube setidaknya 5 upload YouTube atau sampai 20 satu hari ya, tentu dengan wifi yang 400.000 dan dibayarkan oleh anak saya unlimited, maka saya bisa menggunakan ponsel, mengoptimalkan ponsel ini, HP ini untuk menjadi YouTuber ya. Menjadi YouTuber, dan dari ponsel ini juga sudah mendatangkan uang sekitar 1 miliar ya, untuk membangun sumur sebanyak sumur wakaf, sumur bor ya, sumur wakaf sebanyak 24 buah. Terakhir di Ciseeng, ada yang di Garut, ada di Bandung, ada di Sukabumi, ada di Depok, ada 24, dan juga dengan ponsel yang sama bisa mendatangkan uang para donatur. Dan terima kasih kepada para donatur untuk membangun masjid 6 syuhada yang sudah habis sekitar 250 juta. Sebentar lagi akan di lantai 2 ya, dicor dak setebal 10 cm, tebalnya, lebarnya 7,5 kali panjang 13 meter ya, lebarnya 7,5 meter bukan senti. Inilah hanya dengan ponsel kita melakukan ekspresi intelektual dan juga pengembangan diri dan juga pemberdayaan masyarakat melalui YouTube dan melalui hanya satu ponsel, dan tidak hanya untuk menikmati YouTube orang lain, tapi juga memproduksi YouTube karya sendiri melalui pesantren Ojo Lali Channel dengan cara yang sangat sederhana. Dengan izin Allah, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.
Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Apakah perlu hidup itu punya target, atau YouTuber punya target? Perlu ya. Kemarin ada kurang dari target. Biasanya satu hari kan target saya upload 20. Kemarin baru 18 upload YouTube, 18 video maksudnya. Hidup itu juga perlu punya target, dan bikinlah target yang tinggi, seperti target menghafal Quran di usia senja, di usia 61. Itu targetnya adalah menghafal Quran 30 juz ya, bukan juz 30 ya, 604 halaman, selesai 29 Agustus 2023, setahun dari sekarang. Dan kita mulai waktu kemarin saya usianya 61, dan insya Allah target 30 juz itu tercapai insya Allah pada usia 62 tahun, bulan Agustus, 29 Agustus 2023 jam 5 pagi. Dan sebagai YouTuber juga harus punya target, dan bikinlah dalam hidup itu target yang tinggi ya. Hidup itu cuma satu kali, kata Buya Hamka di dunia ini. Buya Hamka adalah ketua Majelis Ulama yang pertama, yaitu Buya Hamka. Kepanjangannya adalah Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dan kalau tidak punya target sebagai YouTuber, sebagai konten kreator, entah mungkin 1 minggu 1, atau 1 bulan 1, atau 1 hari 1, atau 1 hari 5, atau 1 hari 10, atau 1 hari 20, target upload sebagaimana yang saya pancangkan. Dan nanti insya Allah target itu pada tanggal 29 Agustus 28 Desember 2023, maka video yang sudah harus dicapai itu ada sekitar 10.000 video. Kalau satu hari itu 20 ya, maka 1 bulan 600 video, 10 bulan ke depan maka 6.000 video. Dan sekarang sudah 6.300 insya Allah ya. 12.000, antara 10.000 dan 12.000 video itu tercapai pada akhir 2023. Kalau tidak punya target sebagai YouTuber, maka kita tetap bisa hidup dengan penuh keikhlasan. Tapi problemnya orang yang ikhlas tapi tidak punya target, maka orang ikhlas itu tidak punya karya, tidak punya apa istilahnya, tidak produktif ya, karena tidak ada target. Mungkin dia menargetkan satu video satu, seharusnya dia bisa mencapai satu hari mengupload 20 video, tapi targetnya karena terlalu rendah, dia menjadi tidak produktif. Orang yang targetnya 20 atau 20 video, dia tetap bisa ikhlas, dia tetap bisa berkualitas dibanding orang yang punya target satu video satu hari. Mungkin dia lebih banyak menghabiskan umur, menghabiskan waktu berleha-leha, karena dia memiliki target yang sangat rendah sebagai konten kreator. Oleh karena itu, kesimpulannya, target adalah sebuah keharusan, kalau tidak sebuah kemutlaqan. Bagi seorang konten kreator yang produktif, bagi seorang YouTuber yang produktif, bagi seorang vlogger yang produktif, target diperlukan untuk memacu dan mengembangkan potensi-potensi terbaik kita sebagai khalifah fil ard, sebagai manusia dalam karya-karya soleh yang bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Dan 18 video yang kemarin itu adalah tidak mencapai target, karena targetnya adalah 20 video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.
Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun, gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldun, gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun, gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil. Birdenbire hayatımın tümü oldun, gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun, gecelerime gün gibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Tour tertua di semesta. Saya mau membahas Anies Baswedan ya sebagai anak ideologis Soekarno. Ide ini saya dapat dari Kang Anton Rahmat dari Garut yang barusan telepon. Channelnya adalah Anton Rahmat dan dia membahas itu. Tapi saya belum lihat videonya, tapi kira-kira judulnya menarik, mau saya kembangkan ya. Salah satunya katanya Kang Anton Rahmat itu kalau Bung Karno membangun Gelora Bung Karno yang di Senayan itu kan, stadion dengan bantuan Rusia kan, rampasan perang atau apa saya lupa. Tapi kalau Anies Baswedan itu membangun JIS ya, Jakarta International Stadium ya, yang standar dunia. Tentu kalau dilihat dari penampakannya begitu, JIS itu lebih megah ya dibanding Gelora Bung Karno. Tapi di masanya Gelora Bung Karno adalah karya yang spektakuler ya, di masanya. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, Bung Karno dengan Anies Baswedan itu bukan hanya sama-sama membangun stadium olahraga yang megah di masanya, tapi yang kedua, persamaan Anies Baswedan dengan Bung Karno adalah sama-sama memiliki visi jauh ke depan ya. Visi jauh ke depan. Bagaimana Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia, kira-kira begitu ya. Sementara Anies juga memiliki visi ke depan yang jauh, bagaimana standar-standar internasional itu diterapkan ketika dia membangun Jakarta. Jadi standarnya bukan Asia, tapi bagaimana setiap bangunan atau setiap hal yang dikerjakan itu hendaknya mencapai taraf dunia dan diakui oleh dunia, dan melampaui standar Indonesia, melampaui standar ASEAN atau Asia, tapi melampaui standar dunia. Dan kemudian dilihat dari segi yang lain, tentu penampilan Anies Baswedan sama dengan Soekarno, sama-sama necis ya ketika jadi pimpinan, dan sama-sama gagah, sama-sama tinggi dan ganteng, cocok jadi presiden atau pemimpin bangsa Indonesia, khususnya Anies cocok dia menjadi presiden berikutnya, the next president, sebagai antitesa dari presiden yang sekarang. Terus berikutnya, bahwa Anies anak ideologi Soekarno, itu judulnya menarik ya. Itu karena Anies itu kalau kita lihat narasinya itu sangat membela kaum menengah ya, kaum rakyat menengah ke bawah maksud saya, membangun atau membela rakyat ya. Dalam proses pengambilan keputusan dia tidak membela pengusaha, tidak membela kaum menengah ke atas, tapi dia membela rakyat kebanyakan Jakarta. Untuk konteks Jakarta, sebagaimana Soekarno juga, meskipun dia selalu rapih dan selalu flamboyan dan selalu pakaiannya seperti orang-orang yang sangat kaya raya, tetapi dia tidak ada yang meragukan. Setiap sejarawan yang menulis Soekarno adalah membela rakyat berorientasi kepada kaum duafa, bahasa sekarangnya itu. Dan di sini titik kesamaan
antara Anies dan Soekarno. Sebenarnya Soekarno itu ide-ide yang merakyat itu dari Soekarno sebagai seorang sosialis kerakyatan itu diteruskan oleh Anies Baswedan dengan cara dan zaman yang berbeda, tetapi poinnya adalah Soekarno atau Anies sama-sama membela rakyat kebanyakan dan tidak membela satu kelompok elit yang sangat elitis, yang sedikit jumlahnya, yang sangat kaya raya. Justru Anies menegur penguasa-penguasa atau elit yang melupakan rakyat kebanyakan. Dan itulah yang harus kita mempertimbangkan ketika kita membahas atau memilih atau menetapkan pilihan kepada Anies Baswedan, karena orientasi kerakyatan yang kuat dan orientasi keadilannya yang kuat dan orientasi persatuannya yang kuat, yaitu Anies Baswedan. Orientasi persatuan itu juga yang menjadi satunya atau sumbu keseluruhan kita memahami Soekarno dan juga kita memahami Anies Baswedan, yaitu persatuan Indonesia dalam diversity, dalam keragaman kebinekaan yang merupakan sine qua non, syarat mutlak bagi persatuan itu adalah kebinekaan atau kemajemukan yang begitu dihargai baik oleh Soekarno maupun dihargai oleh Anies Baswedan. Selamat datang pemimpin bangsa yang berwawasan global tapi bertindak lokal, yaitu Anies Baswedan sebagai salah seorang atau satu-satunya pemimpin bangsa ke depan yang memiliki ideologi mirip dengan Soekarno dan pantas kita sebut sebagai Anies adalah anak ideologi Soekarno. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Palu YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Orang yang datang ke sini ke Parung dan yang lihat telepon dan juga lihat video call pengen jadi YouTuber, satu masalahnya tuh nggak pede. HP sih punya, nggak pede tuh, nggak percaya diri kalau di depan kamera. Ya siapa yang nyuruh nggak bisa percaya diri? Karena merasa nggak bisa ngomong monolog itu karena merasa takut dianggap nggak pinter ya oleh penonton. Ya kan, kok ngomongnya cuman gitu aja, itu dianggap dia merasa pengen tampil tuh harus harus sempurna gitu ya. Ini liatin, saya batuk-batuk aja saya masukin, biarin aja batuk-batuk saya itu. Yang penting supaya produktif itu hambatannya harus dihilangkan dulu. Hambatan terbesar 80% itu ada di dalam jiwa kita sendiri yang nggak merasa pede tadi. Karena apa? Karena ingin dipersepsi, ingin dilihat sempurna ya, sistematis ngomongnya, terus ngomongnya bermutu. Soal mutu itu soal debatable ya. Bagi orang si A nggak ada mutunya, bagi si B 80% video kita berguna, tapi bagi si C 80%
video kita itu sampah, nggak ada manfaatnya buat dia. Jadi tanpa ini pasar atau minat orang itu berbeda-beda ya. Sekarang mah kalau jadi YouTuber supaya produktif itu dipercepat aja produksinya. Misalnya kalau biasanya satu video itu 1 minggu, coba sekarang video itu 1 hari 1 gitu. Terus ditingkatkan nanti 1 hari 3 uploadnya, terus 1 hari 5 gitu target. Kalau saya sudah mencapai pernah 1 hari 25 video upload. Sudah nggak mempertimbangkan viewer, sudah nggak mempertimbangkan pendapat-pendapat orang ya. Komentar-komentar itu ya cuman dibaca sekilas sudah. Jangan sampai mempengaruhi semangat kita menghadapi hidup ya. Jangan sampai kita itu hidup karena apa? Karena dituntun atau dipengaruhi oleh pandangan-pandangan, omongan-omongan orang. Lah rugi. Waktu yang berjalan, waktu yang bergerak itu terus berlalu kan, terus bergerak, terus kita memikirkan orang-orang yang melemahkan semangat. Sekarang kita itu kan harus menentukan sendiri kita mau jadi YouTuber hebat atau tidak. Kita mau berpikir apa? Mau jadi YouTuber yang apa adanya atau mengikuti seperti orang-orang itu mau. Kan repot kalau semua omongan orang, semua komentar orang itu kita ikuti ya. Kuncinya itu pede, monolog, ngomong sendiri semau-maunya, nggak apa-apa, yang penting jadi. Kalau jadi YouTuber tuh jangan banyak teori gitu, jangan banyak ini banyak itu. Yang penting dibuka kameranya, melintang, kemudian dinyalain itu kameranya, terus ngomong sebisanya gitu ya, terus dimuat, upload. Kalau jadi YouTuber itu yang kuncinya 1, supaya dilihat orang banyak. 1, diupload tuh kuncinya, dimuat, diupload di di channel YouTube kita sendiri ya tuh. Jangan mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja belum selesai, mikirin orang lain. Ada kalau nggak bisa ngomong gini aja, udah ada konten yang menarik tuh, yang sangat ekstrim. Dia di kamar terus di atas kasur itu dia ini nggak ngomong apa-apa selama 2 jam, ya sudah, nggak ngapa-ngapain, jadi terus dimuat. Yang nggak ada omongannya, cuma wajahnya aja, cengar-cengir sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.